Tutur Tinula. Kali ini mengetengahkan episode pertama dengan judul Pelangi di Atas Kurawa. Dalam seri yang ke-14 ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Ape Burhan sebagai Rekian Wuru, Rusli sebagai Suraprabawa, Marlon sebagai Dangdi, Katarina sebagai Nyiwari, Lili Nur Indasari sebagai Nari Rate, dan Nusri pembawa cerita. Selamat menikmati. Merah padam muka Rekian Wuru mendengar bahwa anak gadisnya telah mengandung 3 bulan lamanya. Bekas perwira pasukan Singasari di zaman pemerintahan Prabu Ranggawuni itu segera berteriak memanggil anaknya. Nyiwari sampai gemetar ketakutan. Sudahlah, Wuru. Jangan diapa-apakan anakmu itu. Kasihan, dia pun sudah menderita karenanya. Dia sudah berani melempari mukaku dengan kotorannya. Anak setan. Rati, apa telingamu sudah budak? Ayo sini kau. Sini. Ayahmu mau melihat mukamu yang cantik, tapi berlepotan air temberan itu. Rati, sini. Maafkan saya, Ayah. Ini maaf untukmu. Wuru, sudahlah. Ini sudah malam. Nanti para tetangga pada datang kemari. Aku mau lihat. Apa ada yang berani datang ke rumahku? Rati, dari kecil kau ku gendong-gendong, ku bopong-bopong. Kau rewel, aku kunyanyikan tembang yang merdu. Kau kupelihara dengan baik. Kau kusayangi dengan sepenuh hatiku. Dan sekarang seperti ini balasanmu pada orang tuamu. Ayo, katakan, siapa laki-laki itu? Siapa namanya? Dan di mana rumahnya? Ayo katakan, siapa berdebah itu? Oh, apa dia belum tahu Rekian Wuru? Apa laki-laki itu sudah bosan hidup? Rati, apa kau sengaja membuatku naik darah? Sudahlah, Wuru. Sudahlah. Bagaimanapun juga dia anakmu sendiri. Darah dagingmu sendiri. Kau pukul sampai mati pun, kalau belum terbuka hatinya, dia tak akan mau bicara. Kalau begitu, biar ku bunuh saja anak setan ini. Jangan, Wuru. Jangan begitu. Kalau dia mati, siapa yang kehilangan? Ya, tapi kalau dia tidak mau buka suara, bagaimana? Bagaimana persoalan ini bisa diselesaikan nih? Masih bisa dicari cara yang lain, Wuru. Sudahlah, jangan nuruti panasnya hati. Salah-salah anak sendiri menjadi korban. Dok Rati, sudahlah. Lebih baik kau tidur saja. Kau nampak lelah sekali. Tidurlah, Dok. Urusan ini biar ayahmu yang menyelesaikan. Kalau dia tidak mau mengaku siapa laki-laki yang telah mencemarkan kesuciannya itu, kukira tidak ada jalan keluar lagi, Nyik. Coba sekarang kau ingat-ingat lagi. Siapa kira-kira pemuda desa ini yang pernah akrab dengan anakmu? Ratih itu masih perawan kencur, Nyik. Belum pengalaman. Pengetahuannya tidak lebih luas dari pekarangan rumahnya sendiri.
Dia keluar rumah hanya kalau mencuci pakaian di sungai. Itu pun tidak lama. Dan pasti ada kawannya, gadis yang lain. Kalau begitu, kau kurang awas, Wuru. Aku saja yang bukan tetangga dekatmu pernah mencium berita dari mereka, orang-orang desa. Bahkan aku pernah melihat pemuda itu menghampiri anakmu, lalu mereka bercakap-cakap sampai lama. Siapa pemuda itu, Nyi? Mengapa orang-orang tidak ada yang memberitahu aku? Barangkali mereka sudah tahu watakmu dan merasa sungkan untuk menyampaikan padamu, Wuru. Siapa orang itu, Nyi? Apakah warga desa Manguntur atau pemuda dari desa lain? Anak Manguntur juga. Siapa namanya? Dangdi. Dangdi? Maksudmu? Ya, Dangdi anak Suraprabawa, kepala desa Manguntur. Kembali menggelegak darah Rekian Wuru begitu mendengar nama pelaku yang menodai kesucian putri kesayangannya. Maka tidak lagi menunggu hari menjadi terang. Pagi-pagi buta, Rekian Wuru bergegas menuju rumah kepala desa Manguntur. Sebilah pedang terselip di pinggangnya. Hei, Suraprabawa! Keluar kau dari rumahmu! Suraprabawa! Jangan merasa dirimu menjadi kepala desa Manguntur, lalu kau mau berbuat semena-mena terhadap keluargaku. Ayo, keluar kau! Ini, aku Rekian Wuru, mau bicara denganmu. Siapa itu yang berteriak di pagi buta begini? Aku. Bukalah matamu lebar-lebar, Suraprabawa, dan lihat siapa yang berteriak-teriak di halaman rumahmu. Oh, kiranya Rekian Wuru yang datang. Iya. Aku mau bicara denganmu, Suraprabawa. Aku mau bicara sebagaimana seorang laki-laki berbicara. Ada persoalan apa, Rekian Wuru? Suraprabawa. Kalau kau tidak mampu menghajar anakmu yang berandalan itu, serahkanlah padaku. Biar ku buat dia mengerti bagaimana bertingkah laku yang baik. Ada apa dengan anakku? Dangdi, anak laki-lakimu itu sudah berani menepak muka Rekian Wuru. Anakmu yang tidak kau didik dengan baik itu sudah berani mencoreng wajahku. Tenanglah, Rekian Wuru. Mari kita bicarakan secara baik. Mari, masuklah ke dalam. Tidak, kita rampungkan di sini saja. Seorang tamu yang baik tentu akan mau dipersilakan masuk ke dalam rumah. Aku bukan bertamu. Lalu apa keperluanmu? Aku mau menuntut hakku. Aku mau membuat perhitungan denganmu. Rekian Wuru. Mengapa kau mencabut pedangmu? Anakmu sudah menghina keluargaku. Dan itu berarti kau menghina aku. Kalau aku mencabut pedang, itu tanda bahwa harga diriku tidak terima itu. Kalau kau bisa sesumbar dengan pedangmu itu, aku pun bisa melakukan hal yang sama. Selama menjadi kepala desa Manguntur, baru kali ini aku menyambut tamuku dengan cara yang sangat tidak ramah. Tapi itu karena kau memaksa aku, Rekian Wuru. Nah,
Apa maumu sekarang? Bagus. Rupanya kau orang tua yang punya tanggung jawab juga. Nah, sekarang kita selesaikan perkara ini secara jantan. Aku belum tahu perkara apa yang kau maksudkan. Rekian Wuru. Tapi kalau kau menggunakan pedangmu itu untuk menyerang aku, maka aku pun terpaksa mempertahankan diri. Ayo, Suraprabawa, suruh pergi orang-orangmu ini. Kita lanjutkan pertarungan ini sampai salah seorang di antara kita menjadi bangkai. Ayo! Ayah! Ayah! Ada apa, Ayah? Mengapa Ayah berkelahi dengan Paman Wuru? Kaukah yang bernama Dangdi? Iya benar, Paman. Saya Dangdi. Kau harus kubuat babak belur anak setan. Tunggu! Tunggu, Paman. Tunggu. Rekian Wuru, kalau kau sentuh anakku sebelum persoalan kau jelaskan, urusan ini akan menjadi panjang. Aku kepala desa. Aku bisa menuduhmu mengacau di desa Manguntur dan melaporkannya pada pemerintah Singasari. Ayah, sebenarnya ada persoalan apa, ya? Dia menuduhmu telah mencoreng wajahnya. Entah apa maksudnya. Aku tidak tahu. Dangdi, terus terang saja. Supaya perkara ini tidak berlarut-larut. Apa yang telah kau lakukan terhadap Nari Rati, anakku? Apa yang telah saya lakukan? Rasanya saya tidak pernah melakukan... Kau telah merusak kesuciannya. Kau telah menodai anakku. Oh, tidak, Paman. Saya tidak pernah melakukannya. Banyak orang melihat kau berusaha mendekati anakku. Jangan mungkir kau, Dangdi. Iya, benar, Paman. Saya memang berusaha mendekati Nari Rati. Tapi Putri Paman Wuru tidak pernah menanggapinya. Dan setelah itu saya pun tidak mau mendekatinya lagi, Paman. Dusta! Tidak, Paman. Saya tidak berdusta. Banyak saksinya bahwa saya tidak pernah lagi menggoda Nari Rati. Dangdi, berilah kesaksian yang benar. Akuilah kalau memang itu perbuatanmu. Sungguh, Ayah. Saya memang tidak melakukannya. Kalau kau berani berdusta, kupotong lidahmu. Aku tidak peduli, walau kau anakku sendiri. Saya tidak melakukannya, Ayah. Tapi rasanya... Iya, saya tahu siapa pemuda yang berbuat tidak senonoh itu, Ayah. Siapa? Ayo katakan cepat. Dia bukan anak desa Manguntur. Iya, siapa namanya dan di desa mana dia tinggal? Dia anak desa Kurawan. Namanya Arya Kamandanu. Maksudmu anak empu Hanggareksa? Iya, Ayah. Pasti dialah orangnya. Nah, bagaimana Rekian Wuru? Dangdi, awas kalau kau berkata yang tidak benar. Aku akan kembali lagi ke sini. Kalau Dangdi berani berdusta, aku sendiri yang akan membereskannya. Baiklah. Aku minta maaf, Suraprabowo. Karena aku telah membuat keributan di pagi buta ini. Tidak apa, Rekian Wuru. Ini hanya kesalahpahaman biasa. Dan aku bisa memaklumi perasaanmu. Kalau kau membutuhkan sesuatu yang menyangkut diri anakmu, katakanlah. Aku sebagai kepala desa Manguntur akan membantumu. Terima kasih. Nah, aku pergi dulu.
Rekian Wuru dengan perasaan malu karena telah bertindak gegabah, segera bergegas meninggalkan desa Manguntur. Dengan napas terengah-engah akibat usia tuanya, Rekian Wuru terus melangkah setengah berlari menuju Kurawan. Secara kebetulan, dia berpapasan dengan Arya Kamandanu yang waktu itu sedang berkuda untuk menghindari ajakan ayahnya meninjau daerah yang mengandung tambang logam. Hei, berhenti anak muda! Berhenti sebentar! Ya, hentikan kuda! Ada apa, Paman? Mengapa Paman menghentikan kuda saya? Anak muda, apakah daerah ini sudah masuk desa Kurawan? Oh, Paman mau ke Kurawan? 9 pal jauhnya dari sini. Paman akan menemukan tugu batas desa itu. Paman jalan saja terus ke arah sana. Kau anak desa Kurawan? Iya, Paman. Saya lahir dan dibesarkan di Kurawan. Kau tahu di mana rumah Empu Hanggareksa? Oh, Paman mau menemui ayah saya? Anak muda. Jadi kau anak Hanggareksa? Benar, Paman. Saya anaknya. Nama saya Arya Kamandanu. Bagus. Kebetulan sekali. Aku tidak perlu berjalan jauh lagi. Aku bisa merampungkan urusanku di tempat ini. Kamandanu. Iya, Paman. Kau jangan coba-coba memungkiri perbuatanmu yang tidak senonoh. Apa maksud Paman? Saya... Jangan berlagak bodoh. Kau tahu dengan siapa kau sedang berhadapan sekarang ini? Akulah Rekian Wuru. Oh, Paman Wuru dari Manguntur. Bukankah Paman ayah Narirati? Iya, aku ayah Narirati. Aku ayah gadis yang sekarang ini sedang menderita akibat perbuatanmu. Mampus kau, Kamandanu. Tunggu, Paman, tunggu. Tunggu, Paman. Apa salah saya? Mengapa tiba-tiba Paman menyerang saya? Kau sudah menodai kesucian anakku. Dan sekarang kau akan menerima balasan dari ayahnya. Bagus. Kau cukup tangkas juga. Tapi jangan sebut Rekian Wuru. Kalau aku tak mampu membuatmu mencium tanah dalam 2 gebrakan ini. Selesai berkata, Rekian Wuru menarik kaki kirinya selangkah. Tangannya membuka dan menutup di depan dada untuk membuka jurus serangannya. Ayo, Kamandanu. Apa katamu sekarang? Saya tidak akan berkata apa-apa. Terserah Paman Rekian Wuru saja. Jadi kau sudah mengakui kesalahanmu? Kesalahan mana yang Paman maksudkan? Berdebah! Kau tikus busuk masih juga mengaku tidak punya salah. Saya benar-benar tidak merasa bersalah, Paman. Kau sudah menodai anakku. Kau rusak kehormatannya. Kau mau mengakui atau tidak, Kamandanu? Paman Wuru salah alamat. Jawab. Kau mengakui kesalahanmu atau tidak? Tidak. Kurang ajar. Dengar. Walaupun sudah tua, sudah beruban seluruh rambutku, tapi untuk membuatmu mampus, aku masih belum kerepotan. Apa sebenarnya yang Paman kehendaki dari saya? Pengakuanmu. Kalau kau mau mengakui kesalahanmu, maka urusannya tidak akan terlalu panjang. Tapi kalau kau masih mau bertahan, mau memungkiri perbuatanmu, nah, aku tidak segan-segan membuat tubuhmu cacat, Kamandanu. Paman Wuru, saya tidak akan mengakui perbuatan yang tidak pernah saya lakukan. Apa? Coba kau ulangi sekali lagi.
Saya tidak akan mengakui perbuatan yang tidak pernah saya lakukan. Kamandanu! Kau jangan membuatku semakin naik darah. Walaupun orang tua, tapi aku bukanlah tergolong orang penyabar. Kalau kau masih berusaha mungkir, aku akan membunuhmu di tempat ini juga. Paman Wuru, saya berani karena saya merasa benar. Kalau saya merasa benar dan tidak berani menghadapi keadaan, maka namanya saya pengecut. Kurang ajar. Jadi kau menantangku? Paman Wuru tidak usah merasa ragu-ragu. Saya tidak akan melawan. Saya tahu Paman Wuru sebenarnya orang yang baik. Saya justru merasa kasihan sekali. Mengapa Paman Wuru harus mengalami seperti ini? Saya kenal Nari Ratih, Paman. Saya pernah bersahabat dengannya. Sudah! Jangan ngoceh ngalor ngidul. Aku tidak butuh mendengar khotbahmu. Jadi bagaimana? Kalau memang Paman menganggap saya bersalah dan mau membunuh saya, lakukanlah. Saya tidak akan melawan sedikit pun. Saya akan menyerahkan leher saya agar Paman Wuru merasa puas. Rekyan Wuru tertegun mendengar kata-kata Arya Kamandanu. Suaranya terdengar jujur dan penuh keberanian. Tapi karena hatinya masih panas, maka orang tua itu buru-buru mencampakkan pengaruh tersebut. Kamandanu, akuilah bahwa kau yang menodai anakku. Dengan begitu, persoalan ini bisa segera dibereskan. Barangkali, kalau nasibmu mujur, aku akan mengawinkanmu dengan anakku. Tapi kalau tidak, aku akan menyerahkanmu kepada kepala desa Manguntur agar perbuatanmu ditangani yang berwajib. Sudah saya katakan bahwa saya tidak mungkin mengakui apa yang bukan menjadi perbuatan saya. Berjebah! Kubunuh kau sekarang juga. Pedang Rekyan Wuru yang sudah terhunus berkelebat di udara dan dengan deras sekali meluncur ke arah leher Arya Kamandanu. Arya Kamandanu sama sekali tidak berusaha mengelak. Dia sudah pasrah. Nah, para pendengar sekalian, bagaimana kelanjutan kisah ini? Apakah akhirnya Arya Kamandanu harus mati di tangan Rekyan Wuru? Silakan mengikuti episode berikutnya. Sampai jumpa.